sebagaimana kami ada Tuhan. Itu semua berkat karena kasih karunia-Mu Tuhan, pertolongan-Mu bahkan campur tangan-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Karena itu Tuhan, dalam ucapan syukur kami di pagi yang indah ini Tuhan, kami mau menaikkan setiap ucapan syukur kami, menaikkan setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang menilik memberkati setiap pujian penyembahan kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Tuhan tuntun agar supaya boleh berakhir dengan baik Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan, Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Pakai bibir mulut hamba-Mu Tuhan agar supaya hamba-Mu Tuhan boleh berkata-kata hanya sesuai dengan seturut kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Allah Roh Kudus. Ibadah kami pada pagi hari ini, pada hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkata atas semuanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih, haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sembah Engkau, haleluya. Haleluya Yesus Tuhan.
sebab namamu ku menyembahmu Tuhan, kami sembah Engkau. Haleluya Yesus, amin. Haleluya, sembahmu ku sembahmu sebab namamu kudus, Engkau kudus Tuhan. Amin, haleluya. Kita mau bersukacita untuk Tuhan. Kita mau katakan hari ini kurasa bahagia. Amin, haleluya. Haleluya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Katakan hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku dan kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, oh.
mau ditaburi oleh firman-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus. Beri haleluya. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu, dengan kuasa-Mu. Lingkupiku, amin, haleluya, dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu, dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur sebab kita masih kembali bertemu walaupun melalui media sosial ini. Saya percaya bahwa saudara juga mempunyai hati yang tertuju kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Karena di minggu yang berjalan ini kita telah mempercayakan hidup kita sejak adanya virus yang menghambat seluruh aktivitas kita. Tapi kita percaya bahwa Tuhan yang berjanji itu setia. Itu sebabnya kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk berdoa.
mengangkat hati kami di pagi hari ini untuk kemurahan dan belas kasihan Tuhan. Bahwa Tuhan Allah yang punya langit dan bumi ini, Bapa di dalam roh kami, Bapa yang mengasihi kami, di dalam Tuhan Yesus Kristus oleh pekerjaan Roh Kudus. Kami percaya bahwa Tuhan yang berjanji itu setia dan tidak pernah berubah setia. Kami sebentar akan belajar daripada kebenaran firman Kristus. Karena firman inilah yang membawa kami kembali bertemu muka dengan Tuhan Allah yang punya langit dan bumi ini. Dan kami percaya bahwa satu jalan yaitu harus melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Tidak ada jalan lain. Di dunia ini banyak jalan, tetapi arah tujuan kembali kepada hidup yang kekal, kehidupan dalam roh, hanya dalam satu nama yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari Roh-Mu yang kudus mengurapi kami, hamba yang memberitakan, bahkan jemaat Tuhan yang mendengarkan berita Injil Kristus ini di rumahnya masing-masing. Mari Bapa hamba serahkan mereka, bahkan siapapun yang mendengar pemberitaan Injil Kristus ini. Roh Kudus menjangkau mereka, membuka hati, wawasan, pikiran mereka untuk mengerti tujuan kembali manusia kepada penciptanya yaitu surga yang mulia. Bersyukur dan berterima kasih jemaat Tuhan Gereja Pantai Kosta di Indonesia, jemaat Alfa Omega Pagar Alam. Kami sama-sama akan mendengarkan berita firman Tuhan ini. Kami siap untuk mendengarkannya dalam satu nama yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji nama daripada Tuhan Yesus Kristus. Bahagia di pagi hari ini kita masih boleh kembali bertemu menuju siang, bahkan sampai kepada malam hari. Kita mempersiapkan seluruh hidup kita karena kita tidak tahu kapan berakhir kehidupan kita di bumi ini. Bukan berarti kita putus asa, tidak saudaraku. Tetapi kita mempersiapkan hidup kita. Sebab kita tidak tahu kapan terjadinya wabah ini, tidak seorang pun yang tahu. Walaupun dunia dengan segala teknologi yang cukup canggih bisa memprediksi, tetapi saya ingin katakan kepada saudara bahwa maut, kematian itu hanya Tuhan yang tahu. Allah serwa sekalian alam. Mari saya mengajak kita untuk melihat firman Tuhan. Kita bersama-sama memperhatikan di Injil Lukas. Ya, di Injil Lukas di pasalnya yang ketiga daripada Injil Lukas pasalnya yang ketiga berbicara tentang bagaimana Yohanes Pembaptis, ya, dia mempersiapkan jalan di dalam memberitakan Injil Kristus untuk keselamatan yang kekal. Saya bacakan kepada kita, saudara, perhatikan di dalam Injil Yohanes di pasalnya yang ketiga menjadi pokok bahasan kita. Kita akan memperhatikan di ayatnya yang keempat. Di sana dikatakan, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Saudaraku, bagaimana hidup kita ini bisa kembali menuju kepada hidup yang kekal. Sebab manusia, perjalanan hidup manusia itu tidak kekal. Secara lahiriah ada hari di mana dia bisa bersuka cita, tapi ada juga hari di mana dia akan menghadapi kesusahan. Saya ingin bawa kita untuk melihat tentang bagaimana Tuhan yang berjanji itu setia. Tuhan tidak pernah berubah setia dalam hidup kita, saudaraku. Mungkin seringkali dalam hidup kita bisa berubah setia terhadap sesuatu yang kita hadapi. Yang dulunya kita senang, kita bisa berubah menjadi tidak senang. Yang dulunya kita begitu akrab, kita bisa berubah menjadi musuh. Tapi saya ingin bawa saudara untuk melihat bahwa ayat ini mengajarkan engkau dan saya bagaimana kita mempersiapkan hidup kita supaya kita boleh kembali kepada hidup yang kekal, bukan lagi secara fisik tetapi di dalam roh. Roh kita ini, saudaraku, butuh keselamatan. Sama dengan jiwa kita, pikiran kita, kita butuh pendidikan, butuh pengetahuan. Sehingga kita tidak dikatakan orang bahwa kita adalah orang-orang yang terkebelakang atau IQ-nya jongkok. Tidak, saudaraku. Saya ingin bawa saudara untuk melihat bahwa bagaimana hidup kita ini bisa benar-benar diakui. Kata dia akui adalah sesuatu yang selalu diimpikan oleh semua orang. Dalam hidup kita, saudaraku, kalau saudara perhatikan ayat ini, saya bacakan kepada kita.
Dikatakan di ayatnya yang ketiga dari Yohanes pasal 3 dikatakan di sana, maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Saudara perhatikan, awal dari seluruh kehidupan kita adalah mengakui bahwa Allah itu berkuasa atas kehidupan manusia. Firman-Nya berkuasa atas hidup manusia. Nafas yang kita hirup, kita buang, udara yang kita boleh tarik dengan bebas tanpa keluar duit. Saudara perhatikan bahwa ayat ini mengajarkan kita bahwa betapa baiknya Tuhan itu bagi engkau dan saya. Tuhan tidak menuntut banyak hal dalam hidup kita, saudaraku. Banyak orang berusaha berjuang untuk membuat dirinya berkenan kepada Allah. Tetapi hanya ada satu, saudaraku. Jika engkau percaya perkataan firman Tuhan, maka engkau akan diangkat, dibuatnya engkau menjadi alatnya. Dulu, saudaraku, sebelum ada media sosial yang begitu canggih dan luar biasa, dulu orang susah untuk berkomunikasi ataupun langsung saling bertemu muka, menatap secara jauh melalui media sosial ini. Tapi saya ingin bawa saudara untuk melihat bahwa kita bersyukur bahwa segala sesuatu itu hikmat yang Tuhan berikan sehingga manusia boleh berkembang, boleh membuat hal-hal yang luar biasa. Kita tidak tahu kapan akan terjadi kesusahan yang lebih berat lagi daripada ini. Ada banyak hal, saudaraku, yang tidak kita mengerti dalam hidup ini. Tetapi ayat ini mengajarkan kita untuk apa? Mempersiapkan diri, membuka hati, supaya firman itu mendapat tempat dan dia akan membuka jalan engkau dan saya. Sudah tidak tahu berapa lama kita tidak bertemu. Tetapi melalui media sosial ini, kalau dihitung-hitung, sudah hampir 3, 4, 5, bahkan sebulan lebih, saudaraku. Tetapi saya bawa saudara untuk melihat bahwa ayat ini mengajarkan kita, dikatakan di sana, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Apa yang harus kita persiapkan? Kita tidak akan mampu membuat jalan supaya Tuhan masuk dalam hidup kita. Selain hati nurani kita yang kita lepaskan ke tangan Tuhan supaya Tuhan berkenan masuk. Kalau saudara perhatikan di dalam kitab Wahyu di pasal 3. Di sana berbicara tentang bagaimana Roh Kudus itu berdiri di depan pintu dan mengetuk pintu hatimu dan hatiku. Apa dibilang di sana? Kalau saudara perhatikan, saya baca sebentar supaya kita bisa lebih dalam lagi mengerti tentang apa tujuan daripada firman Tuhan ini. Saudara perhatikan, ya. Dikatakan di sana, ya, di Wahyu pasal 3, dikatakan di sana di ayatnya yang ke-20 dikatakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Saya bawa saudara untuk melihat bahwa Tuhan yang berjanji itu setia dan tidak pernah berubah setia. Itu sebabnya firman ini datang buat engkau dan saya. Mungkin secara fisik kasat mata kita tidak bisa melihat bagaimana Roh Kudus itu berdiri bersama dengan kita. Menaungi kita, menjaga kita, memelihara kita. Kita tidak bisa tahu itu, saudara. Tetapi ayat ini mengajarkan kita bahwa kita harus mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa berkarya dalam hidup engkau dan saya? Mungkin secara fisik kita katakan kita orang yang baik. Kita orang yang bisa melakukan apa saja, orang susah kita tolong. Tapi saudaraku, yang tahu hati manusia hanya Tuhan. Kenapa? Ya karena Tuhan itu roh. Dan roh kita ini Tuhan sangat tahu. Itu sebabnya saya ingin katakan kepada saudara bahwa Tuhan mengenal hatimu dan hatiku. Tuhan tahu bahwa di dalam hatimu dan hatiku apa saja yang ada di dalammu.
Ada seorang guru mengajar muridnya. Lalu ditanya, siapa yang belum mengerti? Nggak ada yang angkat tangan. Siapa yang sudah mengerti? Juga nggak ada yang angkat tangan. Lalu guru itu berpikir, bagaimana caranya? Lalu dia memberikan ulangan, dia menguji. Bagaimana dia bisa tahu orang ini mengerti atau tidak muridnya? Itulah hasil dari ujian tadi, saudaraku. Dia bisa lihat di situ dan tahu anak ini mengerti atau tidak. Kadangkala kita merasa kita mengerti tentang hidup ini. Kadangkala kita berkata bahwa saya dengan Tuhan saya sudah tahulah, Tuhan mengenal hati saya. Betul. Tetapi itu kan mulut kita yang ngomong. Bukan Tuhan yang mengakui. Kenapa Yesus harus dibaptis? Kenapa Yesus harus masuk ke dalam air lalu dibaptis, diselamkan? Kenapa? Hanya satu yang dia butuhkan, pengakuan surga. Begitu dia selesai dibaptis, dia keluar. Apa yang terjadi? Ada suara yang berkata demikian. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Relakan hatimu dan hatiku supaya Tuhan berkenan diam di dalam hati nurani kita. Supaya Tuhan berkenan di dalam kehidupan kita. Bukalah jalan, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Apa dikatakan di ayat selanjutnya? Ya, dia bilang di sana, luruskanlah jalan baginya. Kalau kita buat baik hanya supaya pengakuan orang bahwa orang Kristen baik, itu wajar, saudaraku. Tetapi kalau surga yang mengakui engkau dan saya, bahwa engkau dan saya berkenan kepada Tuhan, maka disitulah pengakuan yang tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Ini yang kita belajar. Minggu lalu kita sudah belajar tentang bahwa karena orang-orang benarlah Allah mempersingkat waktu ini. Sebab kalau tidak dipersingkat, dari yang hidup tidak ada yang selamat. Mari kita belajar. Supaya kita tahu bahwa tujuan hidup kita ini terarah. Kita tahu bahwa tujuan hidup kita ini terarah. Dan inilah yang kita belajar, saudaraku. Tidak ada seorang pun yang dapat menentukan arah langkahnya. Di bumi saja, saudaraku, untuk menentukan keberhasilan atau hidup dalam damai sejahtera, mungkin orang bisa berhasil karena dia punya materi yang banyak, dia punya duit yang tidak bisa dikatakan lagi, mungkin dia bisa beli dunia ini. Tapi saudaraku, untuk keselamatan yang kekal, hanya ada satu jalan. Tuhan Yesus katakan dalam Injil Yohanes, saudara perhatikan di sana. Ya. Apa dibilang di sana di pasal 14? Apa dibilang? Ya. Kalau saudara perhatikan dari ayat ini, saudara akan mengerti bahwa apa sebenar tujuan daripada firman Tuhan. Di sana dikatakanlah bahwa di Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa. Siapa Bapa itu? Siapa Bapa itu? Kau orang Kristen punya Bapa? Kok Tuhan dipanggil Bapa? Lo bukan fisik, saudaraku. Keselamatan roh ini yang paling penting, saudaraku. Jadi kita tidak bicara tentang lahiriah kita. Satu masa lahirnya akan lenyap. Masa kontrak akan berakhir. Tapi roh tidak pernah mati. Keselamatan roh inilah yang dipersiapkan untuk memiliki hidup yang kekal. Keselamatan roh ini yang paling penting, saudaraku. Sekarang saudara bisa kembali lewat jalan mana? Oh, banyak jalan ke Roma, itu kan kata manusia, saudaraku. Ke surga hanya satu jalan. Tidak ada jalan lain. Maaf, tidak ada jalan lain. Hanya satu jalan yang membawa manusia kembali kepada surga yang mulia. Hanya satu jalan.
itulah jalan yang lurus. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Ayat ini mengajarkan kita, saudaraku, supaya kita mengerti. Makanya dikatakan di sana di ayat 6 dari Injil Yahya pasal 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ihdinas siratal mustaqim. Dia jalan satu-satunya, tidak ada jalan lain. Anda mau bawa jalan hidup Anda kemana? Kenapa orang begitu takut dalam hidup ini menghadapi kematian? Kenapa? Karena tidak tahu jalan pulang, saudaraku. Kalau saudara merantau atau pergi jauh dari rumah saudara, lalu tiba-tiba kehilangan dompet, saudara kehilangan dompet dan semua kartu kredit saudara, berikut apa yang saudara bisa jadikan duit hilang semua. Kira-kira takut nggak? Takut. Bagaimana saudara bisa berhasil dalam hidup ini? Hanya satu jalan, membuat laporan ke polisi. Bagaimana engkau dan saya bisa memiliki hidup yang kekal? Hanya satu jalan, kembali kepada firman Tuhan yang hidup. Yesus Kristus namanya, dia Tuhan. Kenapa bilang dia Tuhan? Loh, dia tuh firman yang menjadi manusia, lahir melalui Maryam. Dia adalah firman melalui nafas daripada Allah, yaitu roh Allah yang Allah berikan kepada Adam. Roh inilah yang masuk menguasai kehidupan daripada Maryam. Lalu Maryam melahirkan seorang yang bernama Isa alaihi salam. Keselamatan yang membawa keselamatan yang membawa kepada keselamatan itu. Isa selamat yang membawa kepada keselamatan. Tidak ada jalan lain, saudaraku. Sampai kemanapun engkau cari, engkau tidak akan ketemu jalan pulang. Ayat ini mengajarkan kita, saudaraku. Makanya dikatakan pokok bahasan kita tadi di dalam Injil Lukas pasal 3 tadi, dia katakan di sana ya, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Apa yang kita persiapkan? Apa yang kita luruskan? Tuhan Yesus katakan dalam keempat Injil ini, apa yang keluar dari mulut timbullah daripada hati. Karena di mana hati kita ini berfungsi, sehingga kita bisa sehat. Kalau hati kita tidak berfungsi, saudaraku, hidup ini kacau balau. Secara anatomi tubuh, hati dalam bahasa medis itu dikatakan liver. Apa arti liver? Liver artinya yang hidup. Kok dia bisa dibilang yang hidup? Ya karena rohmu tinggal di situ. Ini yang kita belajar, saudaraku. Supaya hidup kita ini jauh lebih baik. Tapi kan saya belum benar. Bukan masalah benar salah, saudaraku. Masalah hati kita sama Tuhan atau tidak. Ini yang perlu kita perhatikan di sini. Ada banyak orang yang berusaha berlomba-lomba berbuat baik, tapi tujuannya hanya mengakui dua-dua, hanya dibutuhkan pengakuan dari dunia. Kita tidak butuh pengakuan dari dunia, saudaraku. Kita butuh pengakuan surga. Begitu kita berakhir hidup kita di bumi ini, kita tahu arah jalan pulang. Makanya Rasul Paulus tegaskan, dia katakan kepada jemaat yang dia bangun, dia katakan di sana bahwa hidupku adalah Kristus, mati itu keuntungan. Kenapa dia begitu yakin? Ya dia tahu arah jalan pulang. Mari kita belajar, saudaraku, supaya kita perhatikan dan melihat ayat ini. Bagaimana jalan ini bisa kita lalui? Saudara perhatikan di ayat selanjutnya dikatakan di sana, di ayat yang kelima, setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Perubahan dalam hidup kita adalah tak kalah hati kita tertuju kepada Tuhan. Di sana kita bisa berubah, saudaraku. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan. Perbuatan baik itu penting dan baik
bagus. Tapi tidak bisa menjamin kita selamat, saudaraku. Manusia ada di bumi karena dosa. Bagaimana kita bisa bebas daripada dosa? Yang bisa membuat kita bebas adalah pengakuan surga kepada kita. Bukan karena kita mencuri, bukan karena kita mencuri lalu dibilang dosa. Bukan karena kita membunuh lalu dibilang dosa. Ukuran dosa menurut firman Tuhan adalah tidak percaya adanya Tuhan. Ukuran firman Tuhan, menurut ukuran firman Tuhan yang dimaksudkan adalah dosa adalah tidak percaya bahwa Tuhan berkuasa atas hidupmu dan hidupku. Itu dosa. Kalau engkau percaya, jangan takut dalam hidup ini. Itu sebabnya kita belajar firman ini supaya kita mengerti apa yang dikatakan di sana. Ya, dikatakan di ayat yang kelima, setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Ayat yang ke-6 katakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Relakan hati kita, saudara. Kita masih berada di 40 hari Yesus menampakkan diri. Kenapa kita harus berada di situ? Supaya kita percaya bahwa dia bangkit. Bagaimana kita bisa lewati hidup ini dengan baik? Saya mau saudara untuk melihat dulu, mari kita lihat. Di dalam kitab Ulangan, saudara perhatikan dalam kitab Ulangan Perjanjian Lama. Di pasal 8, bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Saudara perhatikan. Saya bacakan kepada kita, tidak semua ayat ini saya baca, tapi ada beberapa ayat yang saya ambil untuk kita perhatikan. Dikatakan demikian, ya. Mulai di ayatnya yang kedua dikatakan di sana, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu. Saudara perhatikan ayat ini. Situasi ini mendidik kita untuk sungguh-sungguh cari Tuhan. Lebih tunduk lagi. Lebih lagi berikhtifar. Sujud mengakui bahwa hidup kita ini milik Tuhan. Allah yang punya langit dan bumi ini. Kita tidak akan mampu, saudaraku. Makanya saudara perhatikan ayat ini katakan di sana, ya. Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ayatnya yang ketiga. Dikatakan di sana dari Ulangan 8 tadi, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Firman ini yang membuat engkau dan saya hidup sampai hari ini. Tanpa firman Tuhan, Anda punya duit boleh banyak. Anda punya rumah dikatakan dijaga pakai satpam. Boleh dilingkupi dengan semua ya, untuk memantau setiap orang yang lalu lalang di situ. Saya ingin katakan kepada saudara, kalau virus itu engkau tidak bisa halangi dia, saudaraku. Yang namanya sakit, kamu tinggal di gedung besar atau tinggal di kolong jembatan, sakit tetap sama, saudaraku. Mari kembali kepada firman Tuhan. Saudara akan melihat bagaimana Tuhan berkarya tak kalau engkau meletakkan hatimu kepada Tuhan.
Ayat selanjutnya dikatakan seperti ini. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf. Insaf, saudara tahu insaf? Mengakui keberadaan kita. Siapa kita? Itu insaf. Salah, bertobat, berbuat baik, itu insaf. Hidup kita ini kalau bukan dengan Tuhan, saudaraku, sudah amburadul. Penyakit itu menjangkau engkau dan saya. Tidak ada yang bisa menghindari daripada penyakit ini. Virus ini dia mencari terus, saudaraku. Berapa lama? Ya mungkin bisa besok selesai. Tapi itu kan kata engkau dan saya. Kalau Tuhan bilang jangan dulu, ayo. Mau kemana aku tidak pergi. Makanya saudara perhatikan ayat ini dikatakan di sana, ya. Maka ayat 5 dikatakan, maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Takut akan Tuhan maksudnya bukan munafik, tidak saudaraku. Takut akan Tuhan adalah mari kita mengakui keberadaan kita. Mengakui keberadaan kita, siapa kita sih? Siapa sih yang bisa menghindari hidup ini daripada maut? Tidak ada seorang pun. Tapi kalau kita masih ada sampai hari ini, itu karena Tuhan Yesus Kristus. Dia memang datang sebagai manusia. Hidup mati sebagai manusia, dipakukan pada kayu salib. Oh, kayu salib itu kan kutuk. Benar, itu kutuk, saudaraku. Karena dosamu dan dosaku dia terpaku di kayu salib. Supaya apa? Supaya yang dikatakan daripada firman Tuhan ini, saudara tahu. Suratan takdir, ini suratan takdir. Garis tangan. Harus dipakukan. Untuk namanya suratan takdir tidak dapat dilalui, tidak dapat dihindari, tidak dapat dibebaskan oleh siapapun. Makanya dia harus terpaku di kayu salib. Supaya suratan takdir ini tidak berlaku. Berkat Tuhan yang Tuhan janjikan, saudaraku, Amsal pasal 3 di sana dikatakan. Apa dibilang di situ? Umur panjang di tangan kanannya, kekayaan kehormatan di tangan kirinya. Kalau di situ kutuk semua, bagaimana kita bisa terima berkat itu? Makanya harus dipakukan. Supaya apa? Supaya hidup engkau dan saya berkenan kepada Allah. Ayat ini mengajarkan kita, saudaraku. Makanya dikatakan di sana, di ayat selanjutnya kalau saudara perhatikan, saya bacakan kepada kita. Di ayatnya yang ke-19 dikatakan di sana, tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti ilah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Ayat 20 katakan seperti bangsa-bangsa yang biasa yang dibinasakan Tuhan, saya ulang lagi, seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Kenapa firman harus diam dalam hati kita? Karena hati ini selalu mengingatkan kita. Ada niat baik kita mau buat, tapi kadang pikiran kita bilang jangan. Ya, jangan. Kenapa jangan? Nanti kamu kurang. Ya. Kalau bisa ada ilustrasi, saat firman Allah diberitakan, ya. Ada di sebelah kiri orangnya sama seperti saya, ada juga di sebelah kanan orangnya sama seperti saya. Yang di sebelah kiri ada tanduknya, yang sebelah kanan dia ada pakai begini. Apa dia ngomong? Yang kanan bilang, lakukanlah sayang, firman Tuhan sudah mengajar. Yang kiri bilang, jangan, nanti rugi. Dan orang Kristen umumnya seperti itu. Tidak percaya kepada hati nuraninya. Lebih percaya kepada kuping kiri dan kuping kanan.
Lebih percaya kepada otaknya yang begitu kecil. Otak tidak menghidupkan engkau dan saya, tidak. Yang menghidupkan engkau dan saya adalah hatimu, nuranimu, rohmu. Mari berbalik kepada Tuhan. Jangan coba-coba engkau membuat dalih di hadapan Tuhan. Jangan. Mengakui keberadaanmu dan keberadaanku, kita wajib mengakui itu. Kenapa? Karena kita harus melakukan itu. Kalau tidak melakukan itu, saya ingin katakan kepada saudara, kita akan kehilangan banyak hal. Kita akan kehilangan. Apa yang kita hilang? Pertama, damai sejahtera. Itu bagian paling utama dalam hidup kita. Kalau rumah tangga saudara baik, masalah kecil dihilangkan, yang besar dikecilkan, yang kecil dihilangkan. Di sana ada damai sejahtera. Kalau yang kecil saudara bikin sama dengan bom waktu, yang besar bagaimana? Bom atom. Berantakan semua. Mari, firman ini yang mengendalikan hati dan pikiran kita. Kadang kita pikir rombongan kita ini sudah benar. Belum. Saya pemberita Injil pun belum tentu benar di mata Tuhan. Tetapi wajib saya beritakan ini. Tujuannya, ya kan saya bekerja beritakan Injil. Ada jaminan? Oh ada. Jaminannya di mana? Jaminan surga. Loh, seorang pekerja patut menerima upah kok. Dan saya beritakan Injil. Karena upah? Bukan. Karena surga yang mulia. Firdaus. Itu tujuan arah langkah ini. Makanya saya mengajak saudara, siapapun engkau yang mendengar berita Injil ini, mari berbalik kepada Tuhan. Mungkin engkau katakan, saya tidak tahu bagaimana kembali. Engkau punya hati nurani. Angkatlah hatimu dan katakan, di mana hati nuraniku? Orang bilang di sini hatiku. Saudara tahu yang seperti ini? Nah, itu hati nurani, ya. Kenapa saudara bisa mengasihi orang lain? Kenapa saudara rela berbagi? Kenapa saudara rela berkorban? Karena saudara punya hati nurani. Itu sebabnya. Mari gunakan itu. Angkat hatimu dan katakan, ini aku tidak tahu jalan hidupku bagaimana Tuhan. Tapi mari tolongku. Karena aku rindu keselamatan itu. Aku butuh damai sejahtera. Kenapa orang tidak takut mati? Karena dia memiliki damai sejahtera, makanya dia tidak takut. Kalau lenyap hari ini, ya dia sudah siap. Ada orang yang takut kehilangan. Ada orang yang takut mati. Kenapa? Ya karena hati nuraninya itu tidak siap di hadapan Tuhan. Makanya saudara perhatikan ayat ini mengajarkan kita. Persiapkan jalan bagi Tuhan dan luruskan jalan baginya. Mari. Kita masih berada di 40 hari Yesus menampakkan diri. Tujuannya adalah supaya engkau dan saya bisa menerima hidup yang kekal. Dikatakan di ayat selanjutnya, ya, saudara perhatikan di sana, dikatakan di ayatnya yang ke-5 tadi, setiap lembah akan ditimbun dari Lukas pasal 3 tadi, ayat 5, setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Bagaimana orang bisa melihat keselamatan itu? Ya melalui hidupmu dan hidupku. Karena hati nuranimu dan hati nuraniku ini tertuju kepada Tuhan. Dan di sanalah firman itu diam. Makanya semua orang akan melihat kok. Jangan bersembunyi. Jangan bersembunyi. Tuhan Yesus katakan, tidak mungkin pelita itu dinyalakan lalu ditaruh di dalam gantang atau di bawah tempat tidur. Tetapi pelita itu harus diletakkan di atas kaki dia. Artinya menerangi semua orang. Sekarang pertanyaan, apa yang gereja buat terhadap bangsa dan negara ini? Apa yang gereja buat? Ada gereja berbuat sesuatu bagi negara ini?
Lebih banyak orang gereja menuntut daripada berbuat sesuatu bagi negara dan bangsa ini. Mari buktikan itu. Kalau memang engkau milik Tuhan Yesus Kristus, sebagai kepala gereja, atas hidupmu dan hidupku, buatlah sesuatu bagi negara dan bangsa ini. Ini ayat firman yang mengajarkan kita, saudaraku. Gak usah persoalkan yang lain, gak usah cerita karena engkau pintar, engkau seorang doktor, seorang profesor, sehingga engkau berbicara atas nama Tuhan dengan pengetahuanmu. Jauhlah itu, saudaraku. Bertobatlah. Mari bicara sesuatu yang membangun bangsa dan negara ini. Supaya apa? Supaya doamu naik ke atas surga. Dan surga mengirimkan bala tentara surganya untuk mengusir segala kemiskinan di negara ini. Mengusir ketidakadilan di negara ini. Mengusir segala sakit penyakit yang ada di negara ini. Maka negara ini menjadi negara yang adil dan makmur. Itu tujuan firman Tuhan. Mari perhatikan. Mari berharap kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidup ini. Kalau saudara perhatikan, saya baca satu ayat daripada surat Rasul Paulus. Ya, saudara perhatikan kepada jemaat yang ada di Roma. Saudara perhatikan, ya, surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, dikatakan di sana, saudara perhatikan, Roma pasalnya yang ke-12, Roma pasalnya yang ke-12, saudara perhatikan, saya bacakan kepada kita, ya. Di ayatnya yang ke-20 di sana dikatakan, Roma pasal 12 ayatnya yang ke-20, perikopnya berkata nasihat untuk hidup dalam kasih, ya. Saudara perhatikan ayatnya yang ke-20 dikatakan, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Ayat 21 katakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kebaikan itu dari buah-buah roh, saudaraku. Buah-buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kalau kita saja tidak bisa lakukan, buah-buah roh ini tidak bertumbuh dalam hidup kita, bagaimana kita bisa menang dari mereka yang tidak mengenal Tuhan? Toh mereka juga buat baik. Tapi kebaikan kita berangkat bukan dari logika kita, tapi dari hati nurani kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Inilah kami, Tuhan, Allah yang punya langit dan bumi, Bapa dalam roh kami yang mengasihi kami, di dalam Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berubah setia, yang sungguh nyata kasih sayangnya, kemurahannya yang berlimpah-limpah, mengalir dalam kehidupan kami dan memenuhi hati dan pikiran kami, bahkan membawa kami untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kami percaya akan pekerjaan Roh Kudus, karena Roh Kudus itu nafasnya Allah sendiri yang diberikan kepada Adam. Tetapi karena Adam tidak setia, roh itu diambil kembali. Dan sebagai manusia, Adam mengembara mencari jalan pulang kembali kepada penciptanya. Dan Adam sudah lenyap. Turun-temurun sampai kepada kami. Kasih karunia Tuhan itu mengalir bagi kami. Karena firman yang menjadi manusia. Perkataan Allah yang datang membuat manusia itu ada. Yaitu manusia di dalam batin. Dan manusia batinia ini yang sedang dibangun oleh Allah melalui firman-Nya. Supaya tak kala kami tinggalkan lahiria kami, jasad ini, tubuh ini yang tidak berguna,
yang akan membusuk menjadi satu dengan tanah ini, karena dari situlah dia ambil. Yang menjadi pertanyaan, kemanakah roh kami ini pergi? Kalau roh ini tidak memiliki firman Kristus, kemana dia pergi? Dia akan mengembara. Tapi oleh belas kasihan Tuhan Yesus Kristus yang boleh mengalir sampai kepada kami melalui kematian dan kebangkitannya, jalan lurus itu sudah dibuat untuk menuntun membawa kami kembali kepada surganya yang mulia. Firdaus itu tujuan kami. Itu sebabnya kami mengangkat hati kami bersama-sama berdoa untuk keberadaan kami sebagai umat tebusan darah Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Alfa Omega Gereja Pantai Kosta di Indonesia, hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, perhatikan jemaatmu ini, karena mereka adalah umat tebusan darahmu. Jaga, pelihara, dan lindungi mereka. Orang-orang lanjut usia, para janda, kaum ibu, kaum bapak, suami, istri, anak-anak, pemuda, remaja, pra-remaja, anak-anak sekolah minggu, balita maupun bayi. Jemaatmu ini Tuhan, mari jaga, pelihara, dan lindungi mereka. Memberkati mereka dalam seluruh usaha mata pencaharian mereka. Jamin hidup mereka, supaya mereka menjadi alat-Mu menceritakan tahun rahmat Tuhan bagi banyak orang. Mari Bapa, Tuhan dalam roh kami, Bapa dalam roh kami, yang selalu menanti kembalinya kami kepadamu. Kami berdoa bersama-sama untuk jemaat Tuhan yang ada di luar kota, yang tidak sempat kembali, anak-anak kami dalam pendidikan mereka. Bahkan kami serahkan saudara bersaudara, keluarga besar kami yang bertalian darah dengan kami. Tuhan, jaga, pelihara, dan lindungi mereka, supaya mereka juga menerima keselamatan sama seperti kami menerimanya. Kami sadari sebagai manusia tidak ada satupun yang benar dalam hidup kami. Tapi oleh firman Kristus, Injil kebenaran, berita sukacita, kabar baik inilah yang membuat kami memiliki hidup yang kekal. Mari Tuhan, Allah yang punya langit dan bumi ini, perhatikan jemaat-Mu. Karena kami tahu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami adalah kepala gereja. Dan Roh Kudus yang memimpin pelayanan ini. Memberkati jemaat-Mu dalam seluruh berkat-berkat yang mereka terima. Dan persembahan-persembahan yang mereka berikan sebagai korban tatangan. Mengembalikan milik Tuhan. Lipat kali gandakan itu 100 kali lipat. Bukan 30, bukan 60. Karena 100 kali lipat di dalam roh. Jamin jemaat. Supaya mereka sungguh-sungguh percaya kepada janji firman-Mu yang hamba beritakan. Sebagai gembala jemaat, hamba sadari bahwa tidak ada satupun yang bisa dibanggakan dalam hidup hamba secara pribadi. Tapi hamba bersyukur karena firman Kristus inilah. Hamba ada di bendang-Mu dalam memberitakan Injil Kristus ini. Sehingga jemaat-Mu bertumbuh. Bukan saja bertumbuh, tapi berbuah lebat. Bukan saja berbuah lebat, tetapi tetap buahnya. Keselamatan yang kekal, itu tujuan kami. Kami mengangkat hati kami. Bersama-sama hamba berdoa untuk jemaat Tuhan mereka yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan, yang ragu-ragu ditetapkan langkahnya, bahkan yang sakit disembuhkan,
Firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, kamu telah sembuh. Dan itu jaminan bagi kami. Berterima kasih untuk semuanya yang telah Tuhan berikan kepada kami. Mengangkat hati kami bersama-sama. Kami minta pengampunan. Pertama-tama kami datang meminta pengampunan bagi organisasi gereja kami, Gereja Pantekosta di Indonesia, dari majelis pusat sampai ke hamba-hamba Tuhan yang berada di pelosok tanah air ini. Mari ampuni kami. Bahkan denominasi gereja-gereja yang ada di Indonesia ini. Kami membawa mereka meminta pengampunan supaya mereka juga boleh menjadi pemberita Injil yang baik. Tidak membanggakan pengetahuannya, tetapi menonjolkan firman Kristus. Sehingga negara ini diberkati Tuhan. Mari tilik dan melihat negara dan bangsa kami ini. Kami bersyukur untuk negara kami ini dan bangsa ini. Dari Aceh sampai ke Papua. Dari timur sampai ke Sulawesi Utara. Negara ini milik Tuhan Yesus Kristus. Manusia tidak dapat menentukan arah langkahnya. Tetapi Yesus Kristus Tuhan kami yang membawa kami, mengarahkan seluruh hidup kami untuk menuju kepada hidup yang kekal. Itu sebabnya kami berdoa untuk negara dan bangsa kami ini, supaya diberkati Tuhan, dipulihkan ekonominya, diberkati baik ekonomi, politik, hukum, dan keadilan, keamanan dijamin dalam negara ini. Itulah doa kami setiap saat. Supaya negara ini diberkati Tuhan. Memberkati Bapak Presiden Joko Widodo. Kami percaya dia hamba-Mu karena Engkau menilik melihat hati nuraninya. Bahkan menyerahkan juga Bapak Wakil Presiden, Bapak Kiai Haji Maruf Amin dalam tangan Tuhan. Para menteri, lembaga tinggi negara, TNI, Polri, negara ini milik Tuhan. Mari perhatikan kami. Kami terus taruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang berjanji itu setia dan tidak pernah berubah setia. Itu sebabnya kami bersyukur dan berterima kasih. Bahwa Tuhan yang berjanji tidak pernah berubah setia. Kami berdoa untuk Provinsi Sumatera Selatan karena disitulah kami ada. Kami tinggal sebagai warga kota maupun warga di Provinsi Sumatera Selatan ini. Memberkati akan Kepala Daerah, Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, bahkan seluruh elemen pemerintahan provinsi, sampai ke kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, RW/RT, pelosok tanah air ini. Kami taruh dalam tangan Tuhan. Khususnya kami berdoa untuk kota kami, Pagar Alam. Kota ini milik Tuhan. Tidak ada yang bisa merubah damai sejahtera Tuhan bagi kami. Karena Tuhan yang memberi dan Tuhan yang menjaga. Itu sebabnya kami berdoa supaya kota kami, Pagar Alam ini, menjadi kota yang penuh dengan damai sejahtera. Utara, selatan, timur, barat, kota ini diberkati oleh Tuhan. Memberkati Bapak Wali Kota, kami serahkan Bapak Alfian Maskoni ke dalam tangan Tuhan. Bapak bahkan Wakil Bapak Fadli ke dalam tangan Tuhan. Juga seluruh kami serahkan seluruh aparat pemerintah kota ini dalam tangan Tuhan. Jajaran SKPD. Bahkan semua lembaga yang ada di kota ini. Dewan Perwakilan Rakyat maupun TNI Polri yang ada di kota ini. Tuhan berkati. Tuhan pakai di kota ini ada penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih untuk kasih sayang Tuhan. Mari perhatikan kami sebagai umat tebusan darah Kristus di kota ini. Kami bersyukur dan berterima kasih bahwa semua yang Tuhan berikan bagi kami tidak pernah berubah setia Tuhan itu. Itu sebabnya kami bersyukur dan berterima kasih. Mari tuntun bawa kami terus.
Dari hari bertemu minggu datang kepada bulan bahkan tahun. Di tahun 2020 ini kami tidak tahu berapa lama virus corona ini masih merajalela. Tapi kami percaya tangan Tuhan yang kuat itu. Sesuai dengan janji firman dalam kitab Yoel. Bahwa di sana dikatakan Allah akan mengutus bala tentara sorga. Untuk membersihkan segala macam yang namanya belalang-belalang yang mengambil keuntungan dalam hidup kami. Sehingga kami boleh melihat hasil itu. Dan kami percaya Tuhan yang berjanji itu setia dan tidak pernah berubah setia. Kami tahu semua yang kami hadapi saat ini adalah bagian daripada pembentukan iman kami untuk lebih lagi berharap kepada Tuhan. Dan kami sandarkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Bersyukur dan berterima kasih untuk semua yang telah Tuhan berikan kepada kami hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajari kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dengarkanlah perkataan firman Tuhan ini. Janganlah meninggalkan firman itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah firman itu, maka engkau akan dijaganya. Junjunglah firman itu, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluk firman itu. Hai anakku, kata firman Tuhan, dengarkanlah dan terimalah perkataan firman itu, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Firman mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Firman memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan firman itu. Janganlah melepaskan firman itu. Peliharalah firman itu, karena dialah hidupmu. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang sanggup memelihara engkau dan saya, yang membawa engkau dan saya melewati setiap hari yang diberkati Tuhan menurut firman-Nya. Firdaus Eden yang permai, Yerusalem baru, pintu surga yang mulia menanti engkau dan saya, karena di sanalah namamu dan namaku terdaftar. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran manusia menanti engkau dan saya di pintu rumahmu dan pintu rumahku, di pintu hatimu dan pintu hatiku hari ini, sampai Maranatha, Yesus datang kembali menjemput engkau dan saya. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom, ada beberapa pengumuman yang disampaikan. Nanti di bulan ini perjamuan kudus kita itu di tanggal 21. Kenaikan Isa Al-Masih. Disitulah kita mengadakan perjamuan kudus. Ya. Jadi saya berharap saudara, ya, baik Bapak Ibu, perhatikan ini dengan baik, terutama anak-anak kita, supaya tidak mengurangi rasa hormat kita kepada Tuhan yang punya langit dan bumi ini. Itu yang bisa saya sampaikan.
Dan saya percaya semua korban-korban saudara, korban tatangan, mengembalikan milik Tuhan, Tuhan tetap memberkati saudara. Saudara tidak usah ragu-ragu dalam melakukan apapun dalam hidupmu, karena Tuhan sangat mengenal engkau dan saya. Tuhan memberkati.